Bu, selamat datang Pak Windu. Bu, Pak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sore. Perkenalkan, nama saya Subianto. Saya sebagai mediator profesional yang telah disepakati oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa PHK yang dialami oleh Ibu Vina. Untuk memperlancar komunikasi, saya akan memperkenalkan dari pihak pekerja dan advokatnya. Baik, saya Vina Monica, selaku karyawan PT Matahari Terbenam, dan saya bekerja selama kurang lebih 20 tahun. Perkenalkan, saya Windu Setiadi, saya advokat dari Ibu Vina Monica. Ya, saya Feda Muhammad Moni, selaku direktur dari PT Matahari Terbenam. Saya Silvi Widiawati, selaku PD di PT Matahari Terbenam yang beralamat di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Baik, sebelum kita mulai acara agenda sore hari ini, saya akan membacakan aturan untuk bermediasi di sore hari ini. Baik, satu, saya akan memfasilitasi mediasi ini secara netral dan tidak memihak. Yang kedua, para pihak telah memilih mediasi secara tepat, murah, dan berorientasi pada win-win solution. Sebelum mediasi dimulai, akan menawarkan aturan yang Bapak dan Ibu sepakati. Yang pertama, apabila salah satu pihak itu sedang berbicara, maka pihak lain hendaknya untuk menghormati, tidak menyela. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyerang pribadi atau menyerang pihak lain. Yang ketiga, hindari nada tinggi dan emosi yang dapat memperkeruh suasana. Apakah dapat diterima kedua belah pihak? Dapat diterima. Baik, saya pengen mengetahui permasalahan yang terkait dari PHK. Monggo dari pihak karyawan dan advokatnya untuk menceritakannya. Silakan. Baik, saya Vina Monica, selaku karyawan PT Matahari Terbenam yang sudah bekerja selama kurang lebih 20 tahun terkait kasus ini. Pembayaran gaji dari bulan Januari sampai bulan Maret 2025. Dan saya sudah terkena PHK dari PT tersebut. Dari Pak Avotat, mungkin ada tambahannya? Benar, yang klien saya sampaikan, klien saya sudah bekerja lebih daripada 20 tahun dan mengalami PHK tanpa uang pesangon. Begitu juga gaji dari bulan Januari sampai dengan Maret 2025 yang tidak dibayarkan oleh PT Matahari Terbenam. Sehingga kami meminta bantuan dari pihak mediator untuk dapat memfasilitasi dari pihak karyawan dan pihak perusahaan supaya terjadi kesepakatan seperti itu. Baik. Surat-suratnya lengkap semua ya Pak Advokat? Lengkap. Pak Windu? Oke. Baik, sekarang giliran dari pihak perusahaan. Monggo dari manajer HRD gitu. Oke. Ya, memang benar bahwa perusahaan kami mengalami penurunan omset penjualan dan penurunan produksi, sehingga kami selaku dari karyawan perusahaan PT Matahari Terbenam melakukan efisiensi pengurangan tenaga kerja. Jadi oleh karena itu kami tidak memungkiri adanya keterlambatan pembayaran gaji yang dialami oleh Vina Monica, salah satunya ya Pak. Jadi untuk pembayaran nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ferry selaku dari direkturnya. Oke. Monggo, silakan Pak Ferry. Kami selaku direktur dan HRD perusahaan sedang menunggu pembayaran invoice dari klien perusahaan dan sedang mengajukan pinjaman atas nama perusahaan sendiri guna membayar tunggakan gaji karyawan selaku Ibu Vina. Lalu kapan akan direalisasikan pembayaran tunggakan gaji dan pesangon karyawan yang sudah 3 bulan ini tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan, Bapak?
Untuk pesangon dan gajinya sekitar dari bulan Januari sampai Maret 2025. Namun dari kami meminta kelonggaran waktu 2 minggu yang akan datang, tetapi dibayarkan 30%-nya. Jadi gimana Bapak? Tidak bisa kalau cuma 30% Pak. Kita sudah menunggu lebih daripada 3 bulan, tetapi tidak ada kejelasan dan mediasi ini pun kami diberikan waktu lagi. Apakah tidak ada kejelasan pastinya? Bahkan nanti mungkin 2 minggu nanti pembayaran pasti akan mundur lagi. Untuk pesangon dan kurangan pembayaran gaji akan diselesaikan pada bulan September yang akan datang. Apa tidak terlalu lama? Karena dari pihak perusahaan sedang mengajukan pinjaman dulu Pak. Itu pinjamannya itu akan dicairkan atau akan turun itu bulan apa? Kalau Dari itu berapa? sekitar bulan Agustus Pak. Oh, bulan Agustus. Jadi kami baru bisa membayar gaji karyawan full di bulan Septembernya. September. Gimana Pak Advokat? Apakah harus di split atau gimana, bulan ini sekian persen, bulan ini sekian persen sampai selesai? Gimana Pak? Begini Pak Mediator, selama waktu dari Juni sampai dengan Agustus, bahkan dijanjikan sampai bulan September, klien kami juga butuh makan Pak. Apa cukup dengan 30% dari uang perusahaan itu untuk menghidupi sampai dengan bulan September? Padahal kita belum tahu berapa yang akan dibayarkan terkait dengan pembayaran pesangon dan uang prestasi yang diterima selama bekerja lebih dari 20 tahun. Perusahaan nggak ada kejelasan. Ya. Atau seperti ini Pak, untuk pembayaran tiap bulannya kami mengajukannya 30% dari gaji full dan uang pesangon. Jadi setiap bulannya Ibu Vina akan mendapatkan gaji itu sebesar 30% dari uang gaji bulan Januari sampai Maret dan uang pesangonnya. Lalu pesangonnya akan mendapatkan berapa dengan masa kerja 20 tahun? Perusahaan akan memberikan berapa? Karena setiap kami menanyakan pesangon yang harus dibayar, perusahaan selalu mengelak dan tidak memberikan kepastian. Kalau untuk uang pesangon nanti saya diskusikan dulu Ya. dengan Bapak Direktur. Apakah kita bisa mendapatkan informasinya hari ini? Gimana Pak untuk informasi uang pesangonnya Ibu Vina bisa diinformasikan hari ini atau mungkin ada tenggang waktunya lagi? Untuk pesangon dari Ibu Vina menunggu dari pihak perusahaan dulu ya Pak. Berarti kita tidak bisa mendapatkan informasi hari ini. Berarti hari ini belum ada ya Pak ya? Iya, jadi hari ini belum ada karena dari pinjaman kan belum cair. Ya, begini Pak, kalau boleh saya sharing ya. Untuk pembayaran gaji PHK dan sebagainya itu kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Mohon undang-undang itu tetap diindahkan. Seperti itu. Kalau misalnya dari Bapak itu sampai bulan September, artinya itu udah 6 bulan, begitu Pak? Betul, betul. Nah, bagaimana kalau ada jalan tengah yang terbaik supaya nanti dari pihak perusahaan tidak kena melanggar undang-undang tersebut? Betul. Gimana Pak? Monggo didiskusikan dulu. Palingan dari kami pihak perusahaan baru sanggup membayar dari bulan Januari sampai bulan Maret disertai uang pesangonnya. Oke. Baik Pak Advokat, gimana Pak? Kita tidak mau Pak, kita sudah muak dijanji-janjikan terus oleh perusahaan. Dari pihak perusahaan Kita gimana? minta kepastian. Kepastiannya, maksudnya seperti ini, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Terus prosentasenya, kemungkinan dari pihak advokat bisa saya baca bahwa mereka ingin dinaikkan ya Pak, ya, Betul. persentasenya. Karena kan ini sudah 6 bulan hitungannya, Iya, Pak, 6 nanti bulan. September. Kemungkinan apakah bisa dinaikkan untuk Setiap bulannya mau dibayarkan berapa dan Berapa, nominal seperti pesangonnya akan disepakati berapa yang dibayarkan di bulan September, seperti itu Bapak. Sehingga kita sama-sama ada win-win solution nih. Kita nggak buntu di sini cuma diskusi tapi nggak ada solusi. Mau silakan berunding pada bulan Juni mau dibayar berapa, Juli berapa, September berapa, lalu sisanya di bulan September. Biar nanti kita sepakati di diskusi ini. Ya Bapak Ibu, jadi setelah saya berdiskusi dengan HRD saya, selanjutnya saya serahkan kepada HRD saya. Begini Ibu Vina dan Bapak Windu selaku dari Advokat. advokatnya Bu Vina. Jadi untuk uang
gajinya Bu Vina dari Januari sampai Maret itu totalnya 7.575.000, dan untuk uang pesangonnya itu totalnya 20.200.000. Jadi total keseluruhnya 27.775.000 rupiah. Untuk pembayarannya kami bertahap nih Pak. Gimana? Jadi untuk bulan ini sampai bulan Agustus itu kami membayarnya sebanyak 50%, 40%-nya dari uang gaji pokok dan 10%-nya dari uang pesangon. Berarti berapa nominal yang akan diterima Ibu Vina dalam bulan depan, 3 bulan ke depan? Dalam 3 bulan ke depan itu senilai 15.150.000. Dibagi 3. Dibagi 3. Setiap bulannya Bu Vina mendapatkan 3.030.000 itu dari uang gaji dan 2.020.000 itu dari uang pesangon. Dan akan dibayarkan setiap tanggal berapa, kita juga butuh kepastian. Iya, kejelasan. Untuk tanggalnya kita kalau uang gaji kan dibayarkan sesuai tanggal 10. Jadi kita meminta kelonggaran waktunya ya. Tanggal berapa? Sampai tanggal 15. Maksimal tanggal 15. Iya. Jadi setiap bulannya dibayarkan paling lambat itu tanggal 15. 15. Bagaimana Bu Vina? Tidak apa-apa. Baik, dari klien kami menyetujui dengan skema pembayaran yang diangsur selama 3 bulan. Lalu berarti untuk kekurangannya nanti akan dibayarkan pelunasan di bulan September ya? Iya, itu senilai 12.625 untuk kekurangan yang belum terbayarkan dari perusahaan kami. Baik Pak Seperti Kanto. itu. Apakah bisa dituangkan dalam surat keputusan bersama? Baik, nanti akan saya buatkan SKP untuk keputusan hari ini sehingga akan berkekuatan hukum. Dari pihak kami juga akan meminta untuk fotokopiannya sehingga ada dokumen untuk kantor kami. Seperti itu. Apakah kalau dari pihak perusahaan tidak menyelesaikan pembayaran, apakah bisa diangkat ke dalam ranah hukum selanjutnya? Bisa nanti kami akan sertakan klausula untuk sanksinya Pak. Seperti itu. Gimana Mbak Ibu Selvi sama Pak Untuk Ferry? sanksinya itu Ya biasanya kami melakukan somasi dulu gitu, atau nanti kita naik ke PHI ke provinsi seperti itu. Gimana Bu Silvi? baik, saya terima Pak untuk Jadi oke, baik, nanti saya sertakan di situ ya klausulnya sehingga para pihak bisa menghormati keputusan itu sebagai hukum nantinya. Seperti itu, gitu Pak Oke, Advokat? setuju. Iya, gitu. Pak Ferry? Baik. Bu Silvi? ya Bu Monica, Iya, gimana? Pak, setuju. Oke. Ya, baik, kita sudah ada kesepakatan pada pagi hari ini, sore hari ini, nanti saya akan buatkan SKP. Untuk keputusan ini, saya pikir Pak Advokat juga tahu ini adalah sebagai hukum yang harus dihormati, saling dihormati oleh para pihak, seperti itu. Demikian negosiasi dan mediasi pada sore hari ini, semoga kita mendapatkan kelancaran di Pak Advokat, tidak ada kendala untuk pembayaran. Terima kasih. Ya. Untuk para pihak silakan untuk saling berjabatan tangan. Nah, ini sebagai simbol bahwa sudah ada kesepakatan. Nanti terima kasih Pak. ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.